Halo anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan Bimbel Matematika hari Rabu 16 Februari 2022. Nah, kesempatan bimbel ini akan Ibu gunakan untuk membahas soal TO Januari sebagai persiapan kalian untuk mengikuti TO Februari ini. Mari kita bahas satu persatu ya. Soal nomor 1. Hasil pengerjaan dari, ini ya, ada pengurangan, kemudian ada yang dalam kurung penjumlahan, dan ada pengurangan. Nah, kalau seperti ini anak-anak kita ingat, yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang penjumlahan dulu. Nah, jadi di sini 527.526 ini tetap kita tulis saja, baru dikerjakan yang di dalam kurung duluan. Hasilnya kita tulis, baru dikurangkan. Nah, setelah ini kita lihat, di sini pengurangan dan pengurangan, berarti setara. Maka yang dikerjakan adalah yang di depan duluan, dikerjakan, baru dikurangi yang belakang. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal cerita ini, berapa banyak buku dalam setiap kategori? Bila jumlah buku untuk setiap kategori sama banyak. Nah, ini ada 18 rak buku. Setiap rak isinya 95 buku. Maka 18 dikali 95. Nah, ini kan jumlah buku semuanya. 18 kali 95. Sedangkan kategorinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka setelah dikalikan ini tadi dibagi 6. Maka jawabannya 285 yang B. Nah, selanjutnya ini operasi hitung campuran bilangan bulat. Sudah ada bilangan negatif, positif, ada pembagian dan perkalian. Nah, jangan lupa kita ingat kalau ada pembagian perkalian seperti ini pembagian dan perkalian itu setara. Maka karena setara, kita kerjakan dari yang paling depan dulu. Jadi yang dikerjakan adalah negatif 750 dibagi 15 dulu. Hasilnya ini baru dikali 343 dibagi negatif 7. Kemudian kita lihat lagi ada perkalian dan pembagian. Jadi kerjakan dulu yang di depan karena setara. Nah, negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian pembagian bilangan negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif, maka jawabannya yang A. Selanjutnya, soal nomor 4, ini harus dibaca berulang, harus pelan-pelan ya. Jadi, sebuah daging beku itu dikeluarkan dari freezer. Mula-mula suhunya negatif 12 derajat Celcius. Lalu dagingnya dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan. Kemudian suhunya naik dari negatif 12 naik sebesar 5 derajat Celcius setiap menit. Paham ya maksud soalnya? Awalnya negatif 12, setelah dipanaskan setiap menit, kalau dipasang termometer, setiap menit itu mengalami kenaikan 5 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, setelah 15 menit, berapa suhu dagingnya? Nah, jadi caranya, negatif 12 ini yang awal, kita tulis dulu, kemudian kita hitung dulu berapa besar kenaikan suhunya. Caranya, setiap menit naik 5 derajat Celcius. Dan selama 15 menit. Maka 5 dikali 15 dulu dikerjakan. Jawabannya 75. Berarti daging ini mengalami kenaikan suhu sebanyak 75 derajat Celcius. Lalu, mula-mula suhunya kan negatif 12. Negatif 12 ditambah 75. Maka jawabannya 63. Lanjut, nomor 5. Hasil dari 21 kuadrat ditambah 17 kuadrat.
Ini tinggal dihitung saja ya. 21 kali 21 itu 441. Ditambah 17 kali 17, 289. Jawabannya C. Nah, yang ini. Akar pangkat 3 dari penjumlahan ini. Caranya adalah kita selesaikan dulu penjumlahannya ini hasilnya berapa, baru diakarkan pangkat 3. Jadi, 13.820 ditambah 60.268, hasilnya 74.088, ini diakarkan 3. Jawabannya 42. Nah, nomor 7 ini pastikan kalian benar, karena soal ini adalah soal yang mudah. Oke, jadi KPK dari 44, 66, dan 99 dalam bentuk faktorisasi prima. Maka caranya kita uraikan ketiga bilangan yang di soal ini menjadi faktorisasi primanya masing-masing. Ingat ya, 44 itu 2 pangkat 2 kali 11. Kemudian 66, 2 kali 3 kali 11. Kemudian 99, 3 pangkat 2 kali 11. Nah, KPK itu kita cari dulu di ketiga faktorisasi prima ini angka yang sama, yang muncul di semua tempat. Yang muncul di semua tempat itu adalah angka 11. Jadi 11 masuk. Kemudian kita lihat, di sini ada 2. Kita pilih angka 2-nya ini yang pangkatnya tertinggi. Kalau KPK, pangkatnya yang tertinggi. Maka 2 pangkat 2. Terakhir, ada angka 3. Ada 3 dan 3 pangkat 2. Karena diambil pangkat yang tertinggi, jadi yang diambil adalah 3 pangkat 2. Maka jawabannya adalah yang D. 8. Nah, ini lawannya. Kalau tadi KPK, sekarang FPB. Nah, ini juga dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi kita uraikan dulu faktorisasi prima 36 dan 72. Kalau di KPK yang berbeda, yang di kedua faktorisasi prima tidak ada, tetap dimasukkan di hasil akhir. Tetapi kalau FPB, kita hanya cari yang sama angkanya dan pangkat yang paling kecil. Jadi kita lihat, di sini ada 2, di sini ada 2. Karena FPB yang diambil pangkat terkecil, jadi 2 pangkat 2. Kemudian di sini 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 sama, jadi dikali 3 pangkat 2. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 9. Nah, soal seperti ini adalah penerapan KPK. Jadi, Yuda 4 hari, Randy 6 hari, Catur 8 hari. Maka kita cari KPK 4, 6, dan 8. Nah, setelah ketemu KPK-nya dengan diuraikan faktorisasi primanya, KPK-nya adalah nih, 2 pangkat 3 kali 3, 8 kali 3, 24 hari. Nah, ketika mereka terakhir bersama-sama berenang tanggal 20 Januari, berarti ditambah 24 hari kemudian. Nah, caranya begini. 20 Januari tambah 24 hari, 44 Januari. Padahal jumlah hari di bulan Januari ada 31. Maka 44 dikurangi 31. Sisanya adalah 13. Maka hasilnya adalah 13 Februari. Gitu ya. Nomor 10. Ini operasi hitung campuran untuk pecahan. Nah, di sini kita lihat ada yang diubah menjadi pecahan biasa dulu, karena perkalian itu harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 22/5 ini pecahan biasanya, dikali 4/9 dibagi 0,3. Yang kita selesaikan duluan adalah yang perkalian, karena setara dan dia yang berada di depan. Nah, kalau seperti ini, kita langsung saja bisa coret. 12 dan 9 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 begitu ya. Nah, kemudian kalau sini sudah dapat jawabannya, baru dibagi 0,3. Nah,
0,3 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa, itu adalah 3/10. Nah, pembagian itu sama dengan mengalihkan kebalikannya. Jadi, mengalihkan kebalikannya jadi kali 10/3. Sampai sini dikalikan. Bawah juga, baru hasilnya ini kita lihat pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti hasilnya bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, setelah dapat pecahan campuran, bagian pecahan biasanya ini disederhanakan. Maka jawabannya 35/9. Selanjutnya nomor 11 mirip dengan soal sebelumnya. Nih, 75% itu 75/100. Dikali 0,8 itu 8/10. Dibagi 3/5. Nah, 75/100 ini disederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Maka jadinya 3/4. Kemudian 8/10 disederhanakan juga. Sama-sama dibagi 2. Jadi 4/5. Maka kalikan dulu yang ini. Jawabannya 12/20. Boleh juga kalian coret. Baru dibagi 3/5. Nah, dibagi, kemudian dikali kebalikannya. Dikali 5/3. Nah, ternyata hasilnya itu 60/60. 60 dibagi 60 itu 1. Maka jawabannya yang B. Lanjut nomor 12. Nih ya, kita lihat. 32/4 dikurangi, karena dikurangi 21/3. Kemudian membeli lagi, berarti ditambah 2/5. Nah, kemudian diselesaikan ini. Caranya adalah disamakan penyebutnya semua. 4, 3, 5 ini samakan penyebutnya. Kemudian yang atas ini diselesaikan dulu. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Yang ini 24/60-nya tetap. Kemudian disederhanakan pecahan campurannya ini. Yang biasa 34/60 sama-sama dibagi 2. Jadi 1 17/30. Jawabannya C. Lanjut nomor 13, perbandingan. Permen Andi banding Joni 3/7. Berarti 3 ini punya Andi, 7 punya Joni. Nah, jika jumlahnya 28, jika selisih permennya 28, maka jumlahnya berapa? Nah, kita lihat. Andi banding Joni, 3/7, selisihnya 28. Jumlahnya berapa? Maka, sini caranya, jumlah itu ya kita jumlahkan. 7 tambah 3 atau 3 tambah 7 boleh. Terus, per selisih. Yang diketahui kan selisih ya. Selisih berarti 7 kurang 3. 7 kurang 3 dikali selisihnya yang diketahui. 28. Maka yang ini 10, yang bawah 4. 10/4 kali 28. Dicoret aja ya. 4 dengan 28. Maka tinggal 10 kali 7. Jadi 70. Nah, ini juga tentang perbandingan, tentang skala. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu jarak di peta dikali skala. Kemudian satuannya diubah menjadi kilometer. Jarak di peta 10 cm. Kemudian skalanya ini dikalikan. Kemudian ini satuannya masih cm. Kita ubah menjadi kilometer, maka nolnya dikurangi 5. Dibuang 5 nolnya. Maka jawabannya adalah yang C. 15. Nah, ini yang ditanyakan adalah jaraknya. Ingat, hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Kecepatannya diketahui, 60 km per jam. Waktunya juga diketahui, berangkat jam 7, sampainya jam 10. Berarti lamanya perjalanan itu 3 jam. Maka tinggal 60 kali 3, 180. Soal ini mudah, pastikan kalian juga jawabannya benar. 16. Nah, ini harus diingat. 1 rim itu berapa lembar, 4 kodi berapa lembar, gitu ya. Nah,
1 rim itu 500 lembar. Jadi 1 kali 500 dikurangi 4 kodi itu sama dengan 1 kodinya itu 20 lembar. Jadi 4 kali 20. 500 dikurangi 4 kali 20, 80. Maka jawabannya 420. Nah, ini kalian ingat juga 1,5 abad itu berapa tahun? 1,5 abad itu 100 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Kemudian 1 windu itu 8 tahun. Tambah 20 tahun dan 36 bulan. 36 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Maka 36 dibagi 12. Nah, dihitung. Kemudian hasilnya adalah 125 tahun yang C. Lanjut nomor 18. Ini 2,5 kilogram ditambah 7 hektogram ditambah 200.000 miligram. Berapa gram? Kita ubah satu-satu. 1 kilogram itu 1000 gram. 1 hektogram 100 gram. 500 gramnya tetap. 200.000 miligram ini dibagi 1000 karena naiknya 3 anak tangga. Kemudian dihitung, jawabannya adalah yang C, 3.900 gram. 19. Kakek memiliki pekarangan luasnya 6 hektar. 6 hektar itu disingkat 6HA ini. Dan 825 are ditambah. Kemudian mau ditanami sayuran. Yang ditanami itu 475 dekameter persegi. Nah, ini hasil akhirnya yang ditanya dekameter persegi. Jadi kita ubah dulu. 1 hektar itu 100 dekameter persegi. 1 are itu sama dengan 1 dekameter persegi, jadi tidak perlu diubah. Are dan dekameter persegi itu sama. Nah, yang ini udah sama, jadi tidak perlu dihitung lagi. Maka tinggal dijumlahkan 600 tambah 825, hasilnya ini, dikurangi 475. Jawabannya adalah yang D. 20. Ada akuarium berbentuk kubus, panjang rusuknya 40 cm. Jika dalam akuarium sudah ada isinya 33 liter, maka sisa air yang dibutuhkan sampai penuh itu berapa? Jadi langkah pertama kita hitung dulu berapa sih volume akuariumnya. Kubus, volume kubus. S pangkat 3 atau R pangkat 3 sama ya. 40 pangkat 3 itu adalah 64.000 cm kubik. Nah, padahal di soal yang sudah terisi 33 liter. Maka kita harus ubah cm kubiknya ini ke liter. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka dari cm kubik ke desimeter kubik itu kan naik. Maka harus dibagi 1000. 64.000 dibagi 1000. 64 desimeter kubik dikurangi 33 liter. Maka jawabannya yang B, 31 liter. Lanjut, kita lihat luas bangun di atas. Kalau kita lihat, ini terdiri dari 2 bangun datar. Nah, yang pertama itu, ini bangun datarnya persegi panjang yang tegak, dan bangun datar yang kedua adalah yang begini. Atau kalian bisa juga di sini, bentuknya yang atas ini 12, kemudian yang di sini juga 12, jadi persegi dan persegi panjang, boleh. Yang penting nanti hasil akhirnya dijumlahkan. Nah, kalau Ibu tadi menggunakan bangun persegi panjang yang tegak, maka panjang kali lebar. 26 kali 12. Ini hasilnya 312. Kemudian luas bangun datar yang kedua dari sini 30 cm dikali 14. Maka jawabannya 420. Nah, luas seluruhnya tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah yang A. Sekarang nomor 22. Diketahui luas lingkaran 3.850 cm persegi. Yang ditanya adalah panjang diameternya. Nah,
kalau luas lingkaran itu kan sama dengan pi R kuadrat. Maka kalau luasnya diketahui, berarti kan kita harus cari berapa jari-jarinya. Nah, maka R kuadrat sama dengan luas dibagi pi. Nah, kebetulan 3850 ini bisa kita gunakan pi-nya yang 22/7. Jadi, dibagi 22/7. Kalau dibagi dengan pecahan, berarti harus dikalikan kebalikannya. 3850 dikali 7/22. Hasil akhirnya adalah 1225. Tapi ini masih R kuadrat. Padahal kita mau cari diameter. Kalau mau cari diameter, R-nya ini tidak boleh kuadrat. Maka R sama dengan akar dari yang ini. R-nya adalah 35. Kalau jari-jarinya 35, maka diameternya tinggal kali 2. Jawabannya 70. Nah, keliling lingkaran 88 cm. Jari-jarinya berapa? Nah, kalau keliling lingkaran itu biasanya pi kali D. Jadi kita cari dulu diameternya berapa. Diameter keliling dibagi pi. Sama caranya ya. 88 dibagi 22/7. 22/7-nya dibalik, tapi ini jadi kali. Maka diameternya 28. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya setengahnya. Diameter bagi 2, 14. Lanjut nomor 24. Pertanyaannya adalah bangun datar yang memiliki sifat tersebut. Ada 4 sisi. Kemudian hanya punya sepasang sisi sejajar. Lalu ada 2 pasang sudut sama besar dan ada sepasang sisi sama panjang. Nah, kita lihat apakah belah ketupat. Kalau belah ketupat itu berbeda ya, bukan ini. Kemudian jawaban yang benar adalah jajar genjang. Kalau trapesium juga bukan. Maka jawabannya jajar genjang. 25. Sifat-sifat di atas dimiliki oleh bangun ruang yang mana? Kita lihat. Memiliki bidang alas dan bidang atas berupa segitiga. Jadi alas dan tutupnya sama-sama segitiga. Nah, kemudian memiliki 5 sisi. Memiliki 9 rusuk dan 6 titik sudut. Sudah jelas jawabannya prisma segitiga. Nomor 6. Luas permukaan balok diketahui 696. Panjangnya 18, lebarnya 6 cm. Tinggi baloknya berapa? Nah, jadi menghitung luas permukaan balok kalian sudah tahu dengan cara seperti ini. Kemudian luasnya sudah diketahui. Kita masukkan. Yang belum diketahui adalah T, tingginya. Maka ini tadi dikerjakan dulu. Ini dikalikan dengan 2, maka jawabannya adalah 480 sama dengan 48T. Nah, T-nya itu 480 dibagi 48, maka jawabannya 10. Nah, sebuah permukaan kubus panjang sisinya 24. Luas permukaan kubusnya mudah sekali ya. 6 dikali 24 kali 24. Jawabannya A. 28. Prisma segitiga. Panjang alas, tingginya 14. Tinggi prisma 22. Volumenya berapa? Nah, ingat volume luas alas kali tinggi. Tinggi prisma. Luas alas, alasnya berupa segitiga. Setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Setengah, alasnya 25. Tinggi segitiganya 14, tinggi prismanya 22. Jawabannya adalah yang D. 29. Sebuah drum minyak kapasitasnya ini tingginya 1 meter, maka diameternya berapa? Jelas ini tentang volume tabung ya. Volumenya diketahui
tingginya diketahui, yang ditanyakan diameter. Maka caranya adalah volume itu kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran, pi R kuadrat kali T. Volumenya masukkan, kita kosongkan bagian R kuadratnya. Nah, kemudian R kuadrat sama dengan 1,1025. Nah, R-nya berarti 1,05 meter. Diameternya dikali 2, 2,1 meter. Nah, kemudian kita sudah masuk ke bagian data. Ada data di sini. Penjualan paling sedikit dan paling banyak. Kita tinggal lihat ini hari, kemudian ini jumlah penjualannya dalam kilogram. Kita lihat kalau yang paling sedikit berarti yang paling pendek. Nih, paling pendek itu di hari Selasa. Dan yang paling banyak, yang paling tinggi, grafiknya ini yang paling tinggi itu di hari Minggu. Maka jawabannya yang D. 31. Kita lihat ada diagram lingkaran. Jika jumlah siswa 40 anak, maka banyak siswa yang gemar bermain sepak bola berapa? Sepak bola di sini 30%. Jumlah semua anak 40. Nah, 30% ini berarti kan 30 per 100. Dikali jumlah anak semuanya. 30 per 100 kali 40. Boleh disederhanakan, maka jawabannya 12. Lalu, masih tentang diagram lingkaran, jumlah panen padi. Nah, kita lihat di sini semua sudah ada berapa persennya kecuali padi. Caranya kita cari dulu padi ini hasil panennya berapa persen. Nah, kalau utuh semuanya ini kan 100% ya. Padahal di sini ini ada 10, 25, 15, 15, ini dihitung dulu berapa persen. Maka sisa persenannya itu yang punya padi. Nah, kita lihat di sini. Padi itu padi itu 35% hasil panennya. Sedangkan hasil panen semuanya keseluruhan dijumlahkan semua, ketela, kedelai, jagung, kacang, padi ini semuanya ini nih, jumlah panen kedelai adalah 75 kuintal, 75 kuintal. Dan di sini diketahui kedelai itu 25%. Jadi 75 dibagi 25%. Ini untuk perbandingannya. Nah, berarti semuanya itu 300 kuintal. Ini yang bagian kedelai. Lalu kita hitung yang padi. Caranya sama, 35% dikali 300 dikali semuanya tadi, 300. Maka jawabannya yang C. 33. Rata-rata orang yang memeriksakan ke puskesmas. Rata-rata itu berarti tinggal kita jumlahkan semua dibagi dengan banyaknya hari ini, banyaknya data di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahkan semua, hasilnya 96. Dibagi 6. Jumlah datanya ada 6. Jadi jawabannya 16. Kemudian, modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Paling banyak jumlahnya. Di sini lihat ya. ada 4 jenis buku bacaan. Berjumlah 177 buku. Terdiri dari 39 buku cerita, 45 majalah, 41 koran, dan sisanya novel. Modus jenis buku. Nah, jadi kita hitung dulu jumlah novelnya berapa. Semua kan 177. Dikurangi ini. Hasilnya yang novel ini adalah 52. Terus kita bandingkan antara buku cerita, majalah, koran, dan novel, mana yang paling banyak jumlahnya, itu adalah modusnya. Ternyata yang paling banyak adalah novel, maka modusnya novel. 35 yang ditanya adalah median. Median ini nilai tengah dari data. Jadi data ini kan masih acak, belum urut. Tugas kita mengurutkan dulu datanya. Setelah diurutkan datanya dari paling kecil ke paling besar, kita hitung nilai tengahnya.
Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Nah, dari 12 data kita mau ambil nilai tengahnya. 12 itu kalau kita bagi 2 hasilnya 6. Nah, tapi karena dia genap berarti nilai tengahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai tengahnya itu di antara data ke-6 dan data ke-7. Di sini nilai tengahnya. Nah, jadi karena dia genap, data ke-6 dan data ke-7 ini kebetulan angkanya sama. Maka langsung saja mediannya 9. Jawabannya yang C. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga di TO Februari nanti hasilnya lebih memuaskan. Tuhan memberkati.